Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana min nafsin wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Monggo kita lanjutkan sampai di mana, Pak? Dua 17. Sing pundi, Pak? Nomor berapa? Nomor 5. Masih bab amal-amal yang bermanfaat bagi orang yang meninggal. Nggih. Dari orang lain. Itu yang ditulis, yang disampaikan oleh pengarang dalam buku ini. Yang kelima, sholat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Anna rajulan qala. Bahwasanya seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu kana li abawain." Sesungguhnya saya mempunyai dua orang ibu, bapak, dua orang tua. Abirruhuma fi khali khayatihima. Abirruhuma, saya selalu berbuat baik fi khali khayatihima, sewaktu keduanya masih hidup. Fakaifali, dan bagaimana bagiku bibirrihima, untuk senantiasa berbuat baik kepada keduanya, ba'da mautiha, sesudah kematiannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna, sesungguhnya, minal birri, dari kebajikan, ba'dal mauti, sesudah kematian kedua orang tuanya, atusalliya lahuma, mensolati keduanya, ma'a sholatika, bersama sholatmu, wa antasuma lahuma ma'a siyamika, dan berpuasa untuk keduanya menyertai sholatmu. Ini seperti kemarin. Sholat di sini ini bisa diartikan dengan sholat jenazah, bisa diartikan dengan berdoa. Tuh, meskipun di dalam buku ini hadis ini dipakai dalam kaitan dengan menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah mati secara umum. Tapi hadis ini terkait dengan anak kepada kedua orang tua. Hadisnya itu loh, Pak. Dan masih ada teks hadis seperti ini. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah tentang berbuat baik kepada kedua orang tua setelah meninggal. Karena memang anak ini anak yang selalu birrun. Birrun itu perbuatan baik yang berkualitas. Baik itu kan ada birrun, sudah sering kita sampaikan. Ada khairun, ya terjemahnya baik. Ada thayyibun, itu ya baik itu. Halalan thayyiban, itu baik. Ada ma'ruf, itu juga terjemahnya baik. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu ya baik-baik semua itu terjemahnya.
ada ihsan. Ihsan itu ya baik. Ya. Ada soleh. Soleh itu ya baik. Gitu. Jadi baik itu punya banyak sebutan. Dan juga punya banyak lawan katanya di dalam Quran. Biasanya khairun itu digandeng dengan syarrun. Nah, syarrun. Gandengannya itu gitu. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau hasan itu biasanya digandeng dengan sayyi'at. Jadi ada gandengannya. Birrun itu baik yang berkualitas. Karena sifatnya terus-menerus. Dan tidak mudah untuk dilakukan itu. Perlu pengorbanan perasaan, juga pengorbanan yang lain. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak hanya setahun sekali. Pas waktu nirioyo itu tok tidak. Ya terus. Terus berlangsung terus. Dalam ucapan, dalam sikap dan tindak tanduk. Terutama kalau keduanya sudah mencapai usia lanjut. Bahkan Quran mengatakan waqfid lahuma jana hadul limina. Waqfid itu rendahkan kedua sayapmu, kedua tanganmu itu. Wong biasa sombong lak ngene ya katanya. Ojo ngene nang wong tuwa iki. Ngene lho, duduk. Nunduka kan iku nunduka itu. Iya itu. Dan baik kepada kedua orang tua itu lalu menjadi ma'ruf dalam kultur masyarakat tertentu. Yang itu bisa berubah ma'ruf itu. Tuh. Nggih, bagaimana ucapan yang baik kepada kedua orang tua? Itu kalau orang dulu iku mesti pakai bahasa krama inggil, nah wong tuane iku basa. Nah, saiki seje. Saiki bro, bapak celuk bro. Nah itu, jadi makrufnya udah berubah. Wong Jawa ku duwe tata cara jenenge krama. Gak ono bapak itu celuk kamu lho Pak, ndak ada gitu itu. Ndak ada. Jadi memang bahasa Jawa itu mengandung kultur. Kultur terhadap sebuah nilai etika. Bahasa ini bahasa. Yang itu keluar dari hati. Hati yang ingin menunjukkan ungkapan sikap perbuatan baik kepada kedua orang tua. Tentu masyarakat lain berbeda. Tapi kerangkanya tetap apa? Birrun dan ma'ruf itu. Quran ya tidak menyebut sampai pada tingkat itu. Wa qul lahuma qaulan karimah. Kalimat yang memuliakan itu kayak apa? Dan dalam konteks sekarang kalimat itu ya, menjadi persoalan kadang-kadang kalau dilihat dari sisi yang lain. Sampean sudah tahu bagaimana kasus yang sekarang lagi viral itu sampean. Itu kan tercakut ungkapan. Saya harap sampean tidak usah menilai apapun lah tentang itu. Karena sampean tidak ikut jadi jamaahnya itu. Memang masyarakat itu, ya masyarakat sendiri itu kadang senang kalau ada penceramah yang ngomongnya agak kasar itu ya senang gitu. Loh, saya kan mengalami kula niki tahu khutbah tenggene Paciran, Pak niki. Dipesen, siji jangan pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Jawa dan Jawa itu yang paling kasar. Ya apa sampean ngomong kasar ya? Lho nek viral sampean enggak karu-karuan ya. Lu sekarang agama jadi entertainment kok sekarang itu agama itu kok.
Loh iya sampean itu. Itulah orang yang kadang-kadang bisa dipola bagaimana kemudian menjadi viral. Dia kan dapat banyak pengikut itu, followernya kan banyak itu. Wong kula dhewe ngomong iki lho, ngomong iki maksa amen. Lho masa ngomong lho khutbah lho. Lho khutbah lah oleh lho Pak nggih. Karena ada etika bagaimana kan gitu kan. Jenenge khutbah lho mboten iki. Lho khutbah ini lho, tapi diberitahu. Pokoknya cari bahasa yang paling kasar, bahasa Jawa ini. Tapi ku sing cocok untuk masyarakat tertentu. Nek nek wong menilai, ya mosok ngomong koyo ngono ya bener. Iya. Terus awak dhewe melok-melok. Padahal gak melok tadi jamaah pas salat Id. Jadi semua bisa jadi konsumsi sekarang ini yang seperti itu. Dan sampean jangan terlalu terpengaruh dengan gitu-gitu itu. Bahwa manusia bisa salah iya. Bagaimana kemudian merespon kesalahan orang? Agama sudah memberikan pedoman. Orangnya sudah minta maaf, orangnya juga memaafkan. Selesai sudah. Dalam pandangan agama, selesai sudah. Loh iya, tapi yang sekarang kan tidak begitu ya Mbak. Dunia ini enggak dikuasai oleh etika ya Mbak. Etika wis gak ono saiki. Loh iya Mbak itu. Dunia dikuasai oleh sains dan teknologi. Padahal etika itu di atas segala-galanya. Iman itu intinya di etika. Tapi sekali lagi etika itu kan uruf. Etika itu kan ma'ruf, sesuatu yang tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Tergantung di mana, kapan, siapa itu. Orang ngaji itu yang dicari itu ya itu sekarang. Iso guyon, iso mbanyol, iso ngomong kasar, ngono sing cocok. Bukan kemudian ilmunya yang diambil. Loh itu gejala kita kan begitu. Termasuk sampean kan yang ngono padha ae. Lah iya. Lha nggih kata lho. Kula bolak-balik ngelingno awak dhewe kaji gawe apa ngoten lho. Iku supaya kita itu punya niat. Nggih. Punya target lah gitu loh maksud saya itu. Bukan teko terus guyu-guyu mari ngono cocok. Ya gak apa-apa ngono. Tapi lek ngajine sak jam bolak-balik ngono. Lah isine pirang jam ngono sampean. Tapi itu biasa sih bisa ngene akeh gitu biasa itu ya. Gitu loh ya. Nek ilmune gitu. Karena yang kita kaji itu agama, agama isinya ilmu. Adapun ya gitu-gitu kan sekedar teknik saja itu ya. Ya ngono tapi gak akeh-akeh, tapi masyarakat itu gak gelem. Nek wis ngaji terus niku ngantuk ya. Kakean ilmu soalnya. Pikirane bingung. Kita iya. Jadi ini kayak kata niku ya Mbak itu. Hati-hatilah dengan ngoten-ngoten itu. Gila wong apa jadi biasa ngomong ngoten lah. Sampai untuk Ghazali nek kaji udah murite kata dia. Dicendul barang murite kata dia kita. Lha gak ada masalah. Lah aku nek mau disotir, oh kiai kok nek nempel barang saya dadi apa sampean. Iya. Nggih, dadi perkara sing ngoten niku nggih betul balik malih sakniki. Kula nisale tau ngalami ngoten mesti pesen. Terakhir jangan bawa teks, Pak. Jangan bawa tulisan, jangan bawa catatan apapun, sampai lolos saja. Lek adik bawa catatan, ngono ku wong ngomong ngene, ngono aku lak iso padha maca kok. Lha wis pesen. Gak apa-apa wong aku wong Lamongan kok bahasa paling kasar kaya ngerti aku aku yo mondok daerah Lor Kolo. Biasa kumpul arek daerah kono kula ngoten biyen Dik. Lah kanca kula kan sing daerah mriku kan. Ya wis gak apa-apa wis. Ya basane Pak Musa sing kucluk bareng ngoten iki apa Dik. Lah ngomong ngoten iki lho Pak, ya apa sampean ngoten. Nek dinilai wong ya apa sampean? Lho. Tapi ku karepe mereka. Ya ngoten iki sampean itu. Buktine saiki sing oleh duwe akeh sing dodol es sampean. Sampean sing melok-melok golek apa-apa. Tambah oleh dosa sampean. Nggih, Lah iya, sing oleh budal lumpur barang situ sampean. Sing dodol es sampean sing ngelokno tak tambah oleh dosa sampean.
Sing dilokno wis gak apa-apa, tambah oleh dhuwit akeh, tambah berangkat, sampean sih negari. Wis ngene iki sampean dunia itu gitu itu. Lagi Pak nggih. Nggih nek sampean tambah oleh dhuwit kan gak apa-apa lumayan wis gitu. Wis gak oleh dhuwit tambah dijak dosa sampean. Sing oleh dhuwit ngono ae katanya. Itu birun nggih. Jadi birun itu baik yang berkualitas. Sering kita sampaikan nek dicontohkan di Quran itu ya banyak innal abrara lafi naim. Wa innal fujjara lafi jahim. Maka sering digandengkan abror itu dengan birrun dengan fujar. Atau kadang-kadang dengan ismun. Ismun itu dosa. Gandengannya itu loh, kata lawan katanya itu sering begitu itu. Innal abrara lafi naim. Wa innal fujjar. Fujjar itu jelek yang dilakukan terus-menerus. Wis pokoke wong nglakoni elek terus lah gitu. Ya, pendino sing dilakoni iku napa? Elek tok sing dilakoni. Iku jenenge fujjar. Karena itu kata Nabi innat tijara fujar. Pedagang itu setiap harinya berbuat fujar. Nah itu artinya ada potensi untuk berbuat fujar pedagang itu. Sedekah gak ono ngoten ilang. Mergo yang dikejar itu keuntungan, maka banyak fujar, termasuk sumpah palsu. Bukan berarti kemudian pedagang itu begitu, enggak, artinya Nabi memberikan warning gitu terhadap sahabat-sahabat yang saat itu memang pekerjaannya sebagian besar di antara mereka adalah pedagang. Tuh. Sahabatnya Nabi kan pedagang-pedagang semua kan. Yang duitnya akeh-akeh itu dielingno mbek Nabi. Innat tijara fujjarun. Sak temene para pedagang itu banyak melakukan fujur itu. Itu birun. Nah nek sampean berbuat baik nang wong tua setahun pisan mek dikirimi roti sak blek ngono ya. Makanya terus Nabi ditakoni jawab. Kula niki selalu berbuat baik kepada kedua orang tua saya. Setelah mereka meninggal apa masih tetap? Iya. Lalu apa? 1, sholat. Sholat atas jenazahnya itu. 2, memohonkan ampun. Tidak ada di situ memberi pahala, itu tidak ada di situ. 3, ya, melaksanakan wasiat. Itu abot itu. Abot. Pemane dulur tuwa iku. Diwasiati marek bapake. Sing sabar mbek adikmu nak. Wah, iku wis. Nek bojone gak padha sabare dadi geger ya men. Lho nggih. Mergo ana dulur iku biasa sing dadi tuwa iku ana. Masih atau umure gak tuwa. Biasa ya ana. Iku lek gandengan pasangane iku gak seimbang iki dadi perkara sampean. Nggih. Mergo dulur e akeh, kadek ora tok mbethik-mbethik ngono sampean ya. Iki diwasiati katanya. Dulur lak macam-macam ta wong ndak ngoten ta. Masih yo produknya toko pabrik sing padha metune kan siji-siji lah ngoten ta. Bang mereka juga dibentuk oleh lingkungan. Lingkungan kan sangat berpengaruh itu. Nggih. Koncoe lho sangat berpengaruh. Sampeyan dadi apik lak mergo yo liyane barang to mboten semata-mata panjenengan. Lah ngoten ta? Ayo. Sampeyan mergo nanggone ikram dadi insyaallah lah ya dadi wong apik kaya liyane ngeten iki. Ya katut lah ngoten dibentuk kan oleh lingkungan juga kita itu ngoten. Mangane jare langgam Jawa ku wong sing saleh kumpulan ngoten. Ngumpul wong ahli masjid ae. Arang-arang nang warkop gak apa-apa. Komunitasnya itu loh, ya sampai komunitas masjid itu kudu enten ngoten lho nggih. Niku supaya bisa biru. Yang keempat, membangun atau melanjutkan membangun hubungan silaturahim yang sebelumnya dibangun oleh kedua orang tua itu.
Dan yang kelima menghormati teman-temannya. Nah, itu. Gitu. Saya juga pernah tertarik pada mahasiswa saya itu. Dulu bapaknya itu dosen saya, terus meninggal. Dia sama ibunya dipesan, jangan sampai kamu ya berani kepada seluruh teman ayahmu. Oleh tawaduk barek koncone bapake. Pesan sama ibunya begitu. Nah itu yang berat itu. Jadi sholat di sini maksudnya ya bukan kemudian sholat terus diberikan pahalanya. Tidak ada loh yang mengatakan seperti itu, orang berbuat baik kemudian pahalanya diberikan kepada orang lain, itu tidak ada. Yang ada itu hadis ini dipahami, katakan loh. Hadis ini dipahami. Oleh karena itu kemarin sudah kita sampaikan, majelis tarjih itu terbatas kepada hadis ini. Misalnya anak, ya anak itu ya wajar orang anak itu yang membiayai orang tuanya kok. Itu hasil kerjanya sendiri kok. Majelis tarjih tetap memegangi surat An-Najm itu ayat 28 29, terus surat apa kemarin Al-Isra ayat berapa itu kemarin? Ya lali ya ayatnya. Tuh, baru hadis ini dianggap sebagai pengkhusus. Ya, kenapa? Pengkhusus. Hadis ini kan menceritakan ya hubungan keluarga di sini. Anak orang tua. Saudara nanti ada dalam haji itu ada saudara. Tuh, kerabat maksudnya itu hubungan itu ada kalau haji. Ya sebatas itu saja. Kayak begini nih. Hadis ini bukan kemudian memberikan penegasan secara jelas bahwa gitu ya. Itu orang lain bisa memberi pahala kepada orang lain yang sudah meninggal. Tapi hadis ini bercerita tentang seorang anak ingin berbuat baik kepada kedua orang tuanya setelah kedua orang tuanya itu meninggal. Itu loh persoalannya, hadis itu di situ. Tapi dipahami, apa? Dipahami lebih luas daripada itu oleh sebagian para ulama. Kemudian dianggap sebagai dalil bisanya pahala itu diberikan kepada orang lain yang sudah. Nah buku ini itu termasuk yang ikut paham itu. Karena yang punya pendapat seperti itu di kalangan mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i itu Imam Syafi'i sendiri tidak. Tapi imam yang lain itu ada itu. Imam Syafi'i ya sesuai dengan ayat itu. Ya sesuai dengan hadis ini, tidak sampai ke sana. Di kalangan mazhab Hambali misalnya ya Ibnu Taimiyah enggak, muridnya Ibnul Qayyim ya itu loh Pak, pendapatnya seperti itu. Nih. Jadi hadis-hadis yang kita baca ini ya, adalah bukan kemudian dalam kerangka orang itu memberi pahala kepada orang lain, tapi ada kasus kayak haji ya, haji. Ada seorang ibu nazar untuk naik haji, belum terlaksana, meninggal. Bagaimana nazar ini? Apa harus saya teruskan Nabi? Oleh Nabi, loh iya terus no. Nah ini kemudian dipahami yang melahirkan istilah badal haji, sehingga dibuka menjadi nopo sakniki? Menjadi nopo Pak? Lapangan ngoten niki. Siapa yang mau badal haji silakan daftar gitu. Berkembang sudah. Hadis ini nggih iki hadis itu. Nabi enggak pernah mengatakan haji boleh dibatalkan, siapapun bisa dibatalkan hajinya. Entah sehat, entah sakit, entah apa, enggak ada katanya begitu, enggak ada. Yang ada yang kemarin itu loh, hadis yang kemarin itu. Ditambah hadisnya Subruma itu. Kalau Subruma itu menghajikan saudaranya. Tanya kepada Nabi. Ngoten nggih? Jadi hadisnya tidak ada kemudian badal haji secara jelas bahwa boleh dibadalkan, tidak ada. Ya hadis begini-begini ini lalu dipahami dengan pemahaman yang lebih luas. Oh kalau begitu haji itu boleh dihajikan oleh orang lain. Nah, sampai kemudian dibuka lah sampai apa jenis pendaftaran badal haji itu. Ya. Mengenai kalau tahu cerita ada orang
punya jamaah itu hanya sekitar 40, satu rombongan lah jamaahnya, tapi badal haji ini 250 sampean. Nah 5 juta ya. Ya, siapa sih menghajikan badal haji sampai jumlahnya wong 250 ya. Nah dibuka daftaran lewat televisi, Pak. Ya 5 juta kan murah sampean. Pengurang sana aja kalau mau haji, ya itu daftar melalui tasrek, bayarnya 7.000 rial itu loh sampean. 7.000 rial itu sekitar 28-30 juta itu. Enggak. Itu kalau pakai izin resmi loh itu, pakai tasrek itu ya. Karena aturannya sudah ada. Meskipun orang sana kan tidak boleh bolak-balik haji. Sing kepengin bolak-balik haji lak wong kene haji, umroh gak mulih, ngoten wong kene. Boleh penduduk akeh. Niku ini hadis ini ya. Jadi 4 itu tadi, 4 apa 5 tadi itu? Salat, mendoakan, wasiat, apalagi? Ya, silaturahim, menghormati. 5 itu dijawab oleh Nabi itu. Itu berbuat baik kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Gitu. Liyane Pak, yes. Kau ono kono, nek kon haji ya badal hajino ya bapakmu gak ono. Kados saya ini. Ibu saya ini meninggal, tapi pernah nazar. Nazar itu wajib. Melaksanakan nazar itu wajib. Makanya Nabi jawabannya, loh, ibumu itu duwe utang nang Allah. Loh, duwe utang nang Allah itu ya lebih harus diselesaikan. Berarti saya akan boleh, silakan selesaikan itu. Utangnya ibumu kepada Allah itu kan itu. Sing sedekah ya ngono, ngoten nggih? Sing sedekah kan begitu ya. Kemarin ya, sing poso ya ngono. Sing poso iku ana wong meninggal, ya pas poso wajib, posoe durung mari. Misalnya poso Ramadan. Poso Ramadan itu telung puluh dina 1 bulan lah. Loh ternyata kok masih 20 hari ya meninggal. Berarti kurang 10 hari. Itu kemarin tentang puasa itu. Bukan kemudian orang puasa dapat pahalanya diberikan. Bukan begitu hadisnya itu loh. Tapi itu kemudian dipahami oleh sebagian ulama bahwa orang lain bisa melaksanakan puasa yang pahalanya diberikan kepada orang lain. Maka tarjih itu ya, tetap ya hadis ini dipakai, tapi pada kasusnya. Pada apa? Pada kasusnya. Tidak lepas kemudian dari ayat itu, bahwa ayat itu adalah setiap orang mendapatkan apa yang dilakukan. Kalau yang dilakukan baik, ya. Kalau enggak, ya enggak gitu. Adapun hadis ini sebagai taksis dalam kasus itu berlakulah seperti itu. Anak kepada kedua orang tua dalam hal sedekah. Iya, wong anak itu dicetak oleh orang tuanya sendiri kok. Sing ngekeki mangan, sing ngekeki ngombe susu ya bapak ibuke kok itu. Sing ngedusi, sing nyewoki, sing nukono klambi kuwi ya bapak ibuke ya. Sing nyekolano barang. Ya bapak ibuke. Jadi sebatas pada itu, tidak kemudian berkembang kepada orang lain yang tidak ada sama sekali hubungannya atau jasa-jasanya itu. Bahwa kalau soal mendoakan kepada orang lain, memohonkan ampun itu sudah ada di Quran itu. Sudah ada. Enggak apa-apa sama Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Boleh, enggak apa-apa. Itu Quran ada kok. Itu Quran ada. Ngeten iki kudu hati-hati panjenengan. Nggo nikah nanti panjenengan ngeten iki soalnya dadi lahan ngoten lho Pak saniki Pak ngoten niku. Sing pernah kula critarakno sampeyan niku. Nggih, ana wong umroh bolak-balik umroh wis 16 kali sampeyan. Kula niki lak pembimbing ya. Mari ngono, lho sampean malah mari periksa ke dokter. Iya Pak. Ada nggo obat dari biyen suntik. Mari nggo sepet. Kula dikek obat itu wis gak berobat kudu disuntik. Nah sekarang kok umroh lagi sampean? Tadi pagi tuh loh, baru periksa ke dokter loh. Saya baru Pak 16. Berapa rencananya? Pokoknya 20 ke atas, 25 Pak itu. Loh sampean lah apa bolak-balik umroh itu? Ya gak ngomong. Ya tiba dititipi wong kampung itu. Sangoni 150 kon umrohno. Ya badal umroh.
Dia melaksanakan apa? Batal umroh. Lumayan. Kanca-kancane lho tak sangone 200 ya, 200.000. Aku umrohno. Kuwi kok ono sekitar 20 sing nyangoni. Dibadalno kabeh Pak, pancene ngedek tanggung jawab dek dibadalno kabeh. Baru kula goda. Baru kula telisik lho ternyata disangoni wong iki ya. Jadi kalau sampai oleh pekerjaan akeh lu gak ngomong-ngomong liyane ya. Lalu bayar deh Pak nggih. Lah nek 200-an ping selawi kan 5 juta sampean. Oleh pegawaian dipek dhewe ae. Itu liyane. Dados ngoten saniki niku. Jadi agama ini bisa jadi entertainment sekarang itu. Nggih. Sampeyan aja lali, hati-hati saiki. Soalnya media ono jenenge media sosial itu banyak gitu itu ya. Jelas ini ya. 6 membaca Al-Qur'an. Ini juga sama ini. Merupakan pendapat jumhur dari golongan Ahlussunnah berkata Nawawi. Nawawi termasuk lebih terkenal dari mazhab Syafi'i itu nggih, bahwa pahalanya tidaklah sampai pada mayat itu. Sedangkan menurut Ahmad bin Hambal dan golongan dari sahabat Syafi'i sampai Nawawi termasuk yang enggak itu ya. Sampai kepadanya, maka sebaiknya si pembaca akan mengucapkan setelah selesai membacanya, ya Allah sampaikan pahalanya kepada Pak seperti bacaan pahala saya itu kepada si anu. Tuh, jadi Imam Syafi'i sendiri enggak sampai. Enggak. Loh Imam majelis tarjih itu ya Pak ya, kalau sampean mau mengkaji beberapa ketetapan hukumnya itu hampir mirip dengan pendapatnya Imam Syafi'i loh sampean. Bukan Syafi'i ya, meskipun tidak seluruhnya. Dalam hal kunut pada waktu subuh, enggak, beda. Karena tarjih itu mengartikan kunut bukan pada rakaat terakhir itu tidak. Bahwa kunut itu ada itu iya, tapi kunut itu apa itu loh. Sedangkan kunut waktu subuh itu hadisnya karena enggak sahih, meskipun banyak tidak dipakai sebagai dasar di dalam menetapkan ibadah. Lebih baik hadis ahad, meskipun hadis itu ahad tapi sahih, masih bisa dipakai untuk mentaksis ayat Al-Qur'an. Tapi kalau dhaif sudah ditolak, itu tarjih itu begitu. Kecuali dalam urusan-urusan ya ini akhlak, tapi ada kriteria bagaimana hadis dhaif itu bisa dipakai. Itu di pedoman ya manhaj tarjihnya itu ada. Tuh. Jadi sampean yang baca HPT itu sudah hasil akhir. Tapi kalau baca di manhajnya itu ada cara bagaimana menetapkan sampai hasil akhir itu ada. Kalau di buku 3 itu memang ada penjelasan. Lebih lebih rinci daripada yang di buku 1 itu sampai itu. Nah, itu penting gitu-gitu itu dibaca itu. Ya, karena itu proses yang dihasilkan oleh orang, oleh tim dan tingkatnya nasional itu loh. Bukan pendapat orang per orang. Tuh, bukan pendapat orang per orang. Tapi ya balik mana? Soalnya kan apa ya, masyarakat itu gitu loh. Kadang mengidolakan seseorang itu bukan karena ilmunya kadang-kadang itu. Sekarang kan banyak loh, mubalek-mubalek baru yang mereka berasal dari kalangan selebritis. Apa tentang? Itu pengikutnya banyak itu sampean itu. Karena sak durunge wis akeh pengikuti sampean itu. Iya. Pokoknya saiki ku zaman aneh-aneh lah ngono sampean itu ya. Zaman apa? Aneh-aneh. Ini gak aneh terus gak anu lah sekarang. Loh iya sampean itu. Nggih. Zaman aneh-aneh lah saiki. Awak dhewe apa nek ndonga nang Allah dikek petunjuk jalan sing lurus ngono ya wis. Sisa katut-katut mari awak dhewe ini ngoten. Katut krono, katut rene, katut situ itu. Sama dengan kita ya nih ya. Ya itu. Jadi sekali lagi sebenarnya ya di majelis tarjih itu hasil-hasil tentang ibadah putusannya itu lebih dekat sebenarnya dengan pendapatnya Imam Syafi'i langsung. Kayak misalnya sholat ya sampean pada rakaat pertama itu ya untuk pada rakaat kedua untuk rakaat ketiga sampean duduk dulu. Itu pendapatnya Imam Syafi'i itu. Tuh. Tapi tidak semua, tidak apa? Tidak semua. Sebab Imam Syafi'i itu prinsipnya kalau hadis itu sahih itu mazhabku itu. Artinya itu jalanku. Mazhab itu jalan yang aku ikuti. Tuh.
Jadi kalau hadis itu sahih itu jalan yang aku ikuti. Tapi zaman beliau kan hadis belum dibukukan seperti sekarang. Hadis dibukukan itu pada zaman Imam Ahmad bin Hambal. Beliau membukukan tapi kan belum sempurna. Dan Imam Ahmad itu membukukannya berdasarkan ya hadis-hadis yang dikeluarkan oleh para sahabat. Jadi Abu Bakar itu berapa hadisnya dikumpulkan jadi satu. Apa sahih, apa tidak itu enggak dianu di situ, enggak ada keterangan. Pokoknya ya itu nanti hadisnya Aisyah, Abu Hurairah. Sampean kalau membuka kitab itu, sampean akan tahu nanti semua sahabat yang meriwayatkan hadis itu berapa jumlah hadis yang diriwayatkan. Di kitabnya Imam Ahmad itu. Namanya kitab napa, Pak? Kitabnya jenenge napa? Musnad Imam Ahmad. Nah itu. Kalau hadis sahih semua dari segi sanad ya Bukhari Muslim itu. Makanya hadis Bukhari Muslim itu kadang-kadang ketika menerangkan satu persoalan tidak sampai pada tingkat teknis. Sehingga butuh di situ hadis yang dari Tirmidzi dan macam-macam. Kayak sampean baca kitab Lu'lu' wal Marjan itu loh. Itu hadisnya kadang-kadang kan ya terbatas sampai itu saja. Itu kan hadis yang diambil dari kitabnya Bukhari dan Muslim. Yang lain kan nggak diambil itu. Berbeda dengan Bulughul Maram. Berbeda, Mbak. Nah, itu. Ngeten nggih, Pak nggih? Itu. Jadi ini ngono satu mazhab itu pendapatnya bisa nggak sama. Bisa nggak sama meskipun satu mazhab. Oh, mazhab itu bukan pendapat. Mazhab itu jalan untuk memperoleh pendapat. Dalile podo, jalane podo, hasilnya gak podo. Mergo apa? Yang nggone gak podo, waktune gak podo, persoalan yang dihadapi gak podo. Sementara persoalan itu perlu pemecahan. Oh berarti kalau gitu mesti berbeda. Makanya fikih itu sing diajarnya beda-beda itu. Antara lain, tidak semua harus sepakat. Sehingga ngajar fikih niku nggih ngoten niku. Kula niki wong fikih tapi rada gak enak ngajar fikih iku. Soale sing diterangno iku gak paham. Oh gak tegas ngene lho, gak tegas apa? Wong ngaji fikih sampai no kabeh kok gak tegas e. Ya fikih ya ngono iku. Wis pokoke sing bener iki nek gak iki salah. Niku mboten fikih niku doktrin. Nek Quran gak apa-apa. Nek pendapat iku doktrin sampeyan niku. Makanya tarjih itu iki sing bener, tapi gak nyalano liyane ngoten lho, tarjih itu. Menurut tarjih iki sing dipilih, liyane ana, gak disalahno liyane. Mboten disalahno. Ada. Tapi saiki kan gak ngono. Sing disenengi iku mboten ngoten niku. Iki sing swargane gak iki neraka lak ngoten nah. Jadi berarti lek pendapat Imam Syafi'i sing bener, pendapat Imam liyane neraka kabeh. Masuk Imam kabeh mlebu neraka rek. Lah terus Imam Syafi'i sendiri duwe murid-muridnya berbeda sing swarga sing neraka sing ndi ngono lho. Tapi awak dhewe seneng ngono iku. Seneng. Kula niki gak tau tapi kadang-kadang maca komentar nang gone grup iku wah sik senenge nih wong-wong sing ngaji ya kudu hati-hati. Tapi mboten napa-napa nggih ilmu kok. Kalau gak disenengi gak dadi masalah. Wong sing seneng ilmu ya akan mengikuti dinamika yang seperti itu. Tapi sing seneng guyonan, ya gak seneng ngaji ngono pasti ngantuk. Lho, soalnya saiki zaman guyonan sampean, zaman serius gak iso saiki. Lho iya, salat kadang-kadang guyonan kok sampean itu. Lagi sampean. Zaman guyonan saiki sampean. Ya ana guyone terus kata di Pak nggih. Iya, serius ketoke kaya apa. Lha itu kan ya. Lha iya, sampai salat guyonan sampean. Gak iso khusyuk. Pun kita teruskan. Dalam kitab Al-Mughni itu ya kitab di kalangan mazhab Hambali itu oleh Ibnu Qudamah kata. Berkata Ahmad bin Hambal, apa juga macam kebaikan akan sampai kepada mayat. Nah, itu ya Ahmad bin Hambal punya pendapat seperti itu. Tapi ngeten lho, Ahmad bin Hambal itu pendapatnya ini mazhabnya ini diikuti oleh Arab Saudi. Tapi Arab Saudi enggak berpendapat seperti ini. Karena Arab Saudi itu landingnya kepada Ibnu Taimiyah gitu. Ibnu Taimiyah itu punya murid namanya siapa?
Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu kemudian ada gerakannya namanya apa? Al-Muwahhidun itu. Tapi orang menyebut Wahabi itu. Nah, itu. Jadi fikihnya ikut mazhab Hambali. Tapi dalam hal ini tidak ikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Merujuknya kepada Ibnu Taimiyah itu. Itu Pak, itu okay. Sana jadi tidak ada begini itu. Malah keras di sana kalau sudah yang begini itu. Karena memang di sana ya banyak potensi yang bisa membuat orang itu terjebak dalam kesyirikan itu banyak. Loh iya, itu. Nggih. Makanya di sana selalu dijaga itu. Loh kayak Umar itu keras. Umar itu kan keras, Pak. Loh, Khalid bin Walid itu menjadi panglima perang. Dan itu sukses loh itu. Menaklukkan Persia. Lalu kemudian oleh Abu Bakar diperintah itu untuk membantu pasukan yang dikirim untuk menaklukkan sebagian daerah wilayah yang dikuasai oleh Romawi Timur. Di mana itu? Ya Suriah itu, Palestina. Sekitarnya itu Pak itu. Khalid bin Walid diperintah untuk membantu. Yang waktu itu dipimpin oleh tentara Musanna bin Haris. Dan Khalid bin Walid mengambil peran sebagai panglima itu. Panglima utama. Tapi perang berkecamuk itu Abu Bakar meninggal. Terus digantikan oleh Khalifah Umar. Nah di tengah perang itu ada surat pemecatan Khalid, pemberhentian Khalid dari panglima perang itu. Khalid baca tapi Khalid masih tetap perang. Bareng mari, ya saiki surati lho Pak, surat pemberhentian dan pengangkatan teman yang lain itu baru diketahui oleh seluruh para tentara. Semua tentara protes itu, apa salahnya Khalid? Apa salahnya Khalid itu? Jadi Umar, gak ada salahnya. Khalid orang hebat Khalid itu, bahkan sangat hebat. Lalu kok dipecat? Nah, itu perang ini untuk menegakkan la ilaha illallah. Tapi di tentara itu sudah ada gejala. Nek perang gak ono Khalid kalah Pak Dewi. Disinilah nanti orang akan terjebak pada sikap hulu terhadap Khalid. Nah, itulah yang kemudian diambil kebijakan oleh Umar. Khalid masih dipecat jadi panglima perang. Ya tetap akan berperang Khalid. Karena apa? Umar paham Khalid perang itu bukan untuk karena dia jadi panglima, tapi karena membela agama. Apa maneh gak ono tunjangane. Ngono lho sampeyan ya. Lak ngene ta? Loh, dan itu dikatakan Khalid, saya perang bukan karena Umar. Saya perang bukan karena Abu Bakar. Itu ditegaskan. Tapi saya perang karena ini wasiat Nabi untuk meneruskan perjuangan beliau. Meninggikan kalimat Allah. Selesai persoalan. Gak ada masalah. Gak ada sing ngambek, gak ada sing apa. Perang berjalan terus sampai sukses menaklukkan berbagai daerah yang lain zaman Umar itu. Luar biasa Umar itu, cerdasnya itu. Dan sangat berani loh itu. Kalau sekarang, bagaimana orang di atas pucuk pimpinan ini loh sampean, yang diidolakan oleh para, ini tentara loh Pak Nengi Pak, gak main-main ini sampean ini. Ini tentara ini bisa berontak ini sampean. Tapi karena Umar juga tentara kan gitu kan ya. Waduh tentara berani kan bersikap seperti itu Umar. Ya, ketahui itu loh. Umar itu seperti itu loh Pak, cerdasnya itu. Iya. Itu. Nah, memang sikap seperti itu ya penting. Ya Umar. Dan Umar paham, Khalid tidak mungkin Khalid. Khalid akan tahu kenapa saya ini harus memberhentikan dia. Bukan karena kemudian ada macam-macam, tidak. Itu disampaikan. Perang ini untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Tapi ada fenomena namanya apa Pak? Hulu, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan Umar. Awak dhewe lak ngono Pak, dhewe senengane ngono. PSSI mulai menang teko ngono masalah ditumpakno pesawat sing ndek ngono sampeyan iki. Nek wis kalah dindek-ndek kan ngono awak dhewe. Sak dhewe sekone iku lah. Ade sekone iku. Ya. Wis itu fenomena semua Pak, gejala yang ya itu menjadikan kita dididik kayak apa ya seperti itu ada. Tidak ada keseimbangan, tawasudnya enggak ada. Bahwa kita harus menghormati perjuangan dia itu, mereka lalu berhasil. Oh iya. Tapi kemudian kita juga memaklumi bahwa yang namanya pertandingan ada kalah dan menang. Nah itu kan itu kita. Tapi kita nggak bisa kadang-kadang seperti itu. Iya.
Tapi ya wis ngene iki lah urip iku ngono ta wis. Makane kudu ngaji terus ngono ya ta. Lho nek ngaji ono pedomane Pak kita itu. Masih ada pedomannya. Salah gak apa-apa kembali lah. Banyak istighfar. Tapi nek wis gak ngono iku uripe. Dunia sekarang seperti itu ya. Tadi mana Ibnu Qudamah? Sampai ya. Juga karena kaum muslimin biasa berkumpul di setiap negeri dan membaca lalu menghadiahkan pada orang-orang yang telah meninggal di antara mereka dan tak seorang pun yang menentangnya hingga telah merupakan ijma di kalangan mereka itu. Kemudian orang-orang yang mengatakan sampainya pahala membaca Al-Quran kepada mayat mensyaratkan agar si pembaca tidak menerima upah atas bacaan itu, enggak menerima apapun itu. Jika diterima haramlah hukumnya baik bagi si pemberi maupun bagi si penerima. Sedangkan pembacanya itu sedangkan bacaannya itu tanpa hampa tidak peroleh pahala apa-apa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tabrani dan Bayhaqi dari Abdurrahman bin Silbi bahwa Nabi bersabda. Jadi mereka mensyaratkan kalau nerima apa-apa kudu tulus. Jadi sekedar orang berkumpul. Terus mereka berusaha untuk berbuat baik membaca Al-Quran yang dihadiahkan kepada pahala. Berarti ini boleh digawani berkat barang gak oleh. Lha sing berkat iku gedhe lah sing teko akeh Pak sampeyan iki. Ayo, sapa sing ngeten? Ana wong ngoten nggih, berkate apa? Berkate TV. Ya, 50 in tak teko kabeh. Lah teko kabeh Pak nggih. Apa-apa nek berkati Avanza siji-siji lak teko kabeh. Teko kabeh. Lah nggih sampean itu. Dadi kan akhirnya iso dituku kan lho pahala niku Pak. Jadi kalau bagi mereka yang berpendapat bacaan Quran malah masih seperti itu, ya wong tulus pokoknya aku maca tak weno selesai gitu. Dan itu nggak mungkin diberikan kepada orang lain kecuali orang lain itu memiliki hubungan dengan dia. Ada jasa lah. Tuh. Bagi yang berpendapat ini loh Pak, kalau nggak berpendapat kok sampai sih nggak ada masalah. Jadi ternyata juga masih lebih lagi sekarang itu daripada yang di sini ini. Pemandang ada anak kwitansi ini bareng sampean. Nek dungane dawa, regane ya akeh. Nek 10.000 ya cuma kul wallahu ahad bae. Ya gak ngono nek. Sebab sekarang enggak ada guru ngaji kalau apa-apa ya gak ono. Guru bahasa Inggris saya setiap datang per jam nggih 300.000. Ngajari Quran itu pernah diulas sehingga kemudian muncullah piye to gitu. Ada kono pira tarife apa alasannya yaiku mau ya les bahasa Inggris saya ono tarife ngaji karo tarife tapi gitu. Ya segitu-gitulah beda-beda itu. Awak dhewe iki ya wis perasaan dhewe kuwi ae. Lah ngoten Pak nggih. Ya patesi piro kan udah ngoten gitu. Lah ngoten. Kan gitu Pak Suri ya. Nah, iya kan gitu ya. Pak Rozik ya. Iya sing cekel Dik Pak Rozik kok. Nih Pak Khalid itu lah kan gitu kan. Sudah. Tapi kalau prinsipnya begitu dan itu pernah diulas itu hadis itu. Kesimpulannya menurut ya Pak Umar Amal Hamidi itu boleh enggak apa-apa. Itu bukan seperti yang tadi itu bukan. Makanya gak perlu kemudian ditarget gitu loh. Sakmini ya gak ngono gitu loh. Nah, itu pernah diulas itu dan kesimpulannya boleh hadis itu loh. Hadis itu diterangkan yang gak boleh itu ini loh gitu. Yang gak boleh itu ini, yang gak boleh itu. Ya kembali nanti agama Quran jadi entertainment itu nanti itu loh, nanti itu jadi itu nanti. Hilang nilai-nilainya itu hilang. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, wa malu amalkan membaca itu, wala tajfu, jangan kamu ya apa ya, tajfu itu apa ya? Ya nganggep pokoknya gak serius ngono lho, arang-arang ngono lho sampean.
wis pokoke nek kober ya maca nek gak ya wis gitu. Ndak, tapi bukan harus kita itu harus malu amalkan membaca itu. Ojo aku nek kober ya maca nek gak kober ya gak, bukan begitu, jangan seperti itu. Tuh. Wala taghlu fihi, jangan berlebih-lebihan di dalamnya. Wala takulu, jangan makan bihi dengannya. Wala taktasiru, jangan memperbanyak mencari kekayaan dengannya itu loh. Tuh. Padahal qori itu nek ditekakno zaman. Qori ana 15 menit. Sampeyan tekakno sapa? Muammar ZA. Lah, sampeyan piro nekakno nang Surabaya? Pesawat piro bolak-balik sampeyan? Mobile gak ditumpak mobil Avanza sampeyan itu. Terus balik pinten ya. Iku tau ditekakno nang Glaga ngono lho. Wong duwe tuku emas iku. Kaji Mas'ud iku. Terus jake takok ya gak enak. Piro rek nekakno ngene iki jare Kaji Mas'ud iku jeragan lanu napa? Duwe tuku emas piye lho, duwe tuku emas. Nekakno Qori Ibu Amar ZA ya men ya. Ngoten iki. Nggih. Tak padha ae sih ngono. Barek wong Glaga kan akeh sing pinter kiraan. Ya kata iki. Wis sing waca lho Quran, suarane ya padha munine, napa. Ya cek ero ae lah ngono ya apa Pak Marjit cek tekan di sawang. Tapi ya gak apa-apa duwe-duwe kok. Napa? Duwe-duwe dhewe lek terserah. Nyenengno wong akeh tambah alhamdulillah. Pemane sing diundang wis ero wis teko muli dikani berkat, berkate ya pasti apik. Ono sarungi barang, sarungi ya gak mungkin atlas sampean. Ya tambah dirasani wong. Lah kata dah. Telu itu kok kabeh. Wadah Pak panjenengan ya ndak tahu habis berapa ratus juta dia. Nggih. Ngoten niku. Kula niki tau duwe kanca niku ditakoni, "Dek ini dadi CEO nih, Pak." Dia jak CEO tapi njaluk tolong anake dinikahno waktu tahun pinten lho, suwe itu. Dek sing pokoke diserahi sembarang dengan niku dek niku. Lho dek niki lho ngomong, "Enteke lho, pirang miliar sampean." Niku ustaz-ustaz diundangi kabeh. Sampe lha aku gak ono jenengku gak ono ya. Mulai ini ustaz disakoni 500.000 kabeh, Pak. Diundang tok. Diundang undangan ngumpul tapi ustaz kabeh niku diundang kabeh ustaz dikenal. Jenengku gak ono. Wah, jenengku gak ono jare. Wah, aku yo gawani klebokno rek jare. Wih kalau jatah ya jare ngono ya. Nah, enten sing ngoten 1 M lebih. Terapi tok entek 80 juta men. Terapi tok. Dhek lho oleh 70 juta. Lah oleh dhuwit akeh. Lah aku lho dikek terap gak gelem sik dikek ya tak PM dikek ya gak njaluk ya. Wah ben sik dhek lho sak toko cateringe bar pasarane dhek kabeh. Oh. Lah yo kawin tek sak miliar itu duit piro. Wong nang kene ae saja ngorok ayam bakar semari. 1 miliar lebih, Pak. Ini kebetulan teng gedung lho Pak niku, Pak. Di tempat terop yang bagus waktu itu. Cuma undangannya gantian ngoten niku wae, gantian diundang. Nggih. Kula sing takon sing ustaz niku wae ngono ya. Mergo kan muline disangoni jare 500.000 waktu itu. Sedikit berkat sarung barang ana duit lho. Sing bocornya dheke kok sing ngomong lu piyambake kan sing piyambake sing ngatur ngoten lho. Begitu ya. Saya kira cukup ini. Oh, berkata Ibnu Qayyim, itu lagi itu. Ibadat itu 2 macam, mengenai harta malia dan mengenai badan ya, dengan sampainya pahala sedekah, syarak mengisyaratkan sampainya pahala sekalian ibadat yang menyangkut ya harta, dan sampainya pahala puasa diisyaratkan pula sampainya sekalian ibadat pada ya, kemudian dinyatakan pula sampainya pahala ibadah haji, satu gabungan dari ibadah amalia dan badannya. Maka ketiga macam ibadah itu teranglah sampainya baik dengan keterangan nas maupun dengan jalan perbandingan. Jadi Ibnu Qayyim itu pendapatnya sampai ngoten mawon lho, dengan berbagai alasan. Ibnu Qayyim itu dari kalangan mazhab Hambali. Ngoten nggih. Ini Ibnu Taimiyah itu gurune Ibnu Qayyim. Dan muridnya yang kemudian berkembang menjadi diikuti dalam sebuah gerakan namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Tuh.
yang kemudian gerakannya itu disebut dengan gerakan Wahabi. Dan dulu berkolaborasi dengan Ibnu Saud di Saudi, lalu mendirikanlah negara Saudi merdeka dari kekuasaan Turki itu. Tapi yang membangun Saudi itu sebenarnya anaknya, namanya Abdul Aziz. Dan sampai sekarang ini yang memegang tampuk kepemimpinan itu keturunan Raja Abdul Aziz sampai dengan Raja Salman. Nanti setelah Raja Salman ini sudah nggak ada keturunan secara langsung. Meskipun waktu itu juga Saudi tidak semuanya dikuasai oleh anaknya, bisa saudaranya dulu itu namanya Raja Faisal, itu kan juga masih saudara waktu itu. Tuh. Lalu Raja Khalid itu kan juga tidak anaknya secara langsung. Tapi sekarang ini mulai kemarin Raja Fahd, Raja Abdullah, lalu Raja Salman ini masih saudaranya semua itu. Jadi bin Abdul Aziz di sana itu, dan di sana kuat, Wahabinya kuat itu. Kalau di Mekah Medina itu terutama di tempat-tempat yang memiliki nilai spiritualitas tinggi itu enggak dijaga oleh mereka. Misalnya Iran yang menguasai, wis tadi gak karu-karuan ning sampean wis. Kuburan dibuka blak kuburan Nabi. Ya wong iso turu nang kono bareng sampean gak mulih-mulih apa. Ya, mereka juga punya di situ ya. Dia punya apa? Ya punya kebijakan yang ketat di sana. Makanya sampean gak oleh apa-apa nang kono. Wah, haram ngono sampean iki. Lah wong kan ya lah wong iki lho sampean nang gone ini lho napa jenenge arane iku. Nggih, Makam Ibrahim. Makam Ibrahim lak telapak kaki ini. Iki lak tutupe tok ngono lho. Lho sing diambung lho tutup-tutupe diambung ya. Wong iki. Lah apa nek diambung lak sikile to diambung lho. Lah kok tutupe sing diambung. Tapi wong iki ngoten niku apane? Nggih. Aja diambung ditilat niku boleh guyonan kanca niku biyen haji bareng. Mari nyium Hajar Aswad lho, nyium betul. Sampe no wis pinjem lah. Wis mau ngono. Liwat sebelah kono mau. Terus wis aku sambung gak tak ambung to tak dilat-dilati bareng jare. Lah ayo pilek kabeh wong iki. Aja. Gak tak ambung to tak dilat-dilati bareng kok jare. Wah, kata lagi lho. Pun sampai dia. Saya kira itu ya. Jelas ya sampean ya. Jadi memang pendapatnya para ulama dia seperti itu. Tapi hadisnya ya jelas tadi itu hadisnya. Jadi hadis yang secara langsung menerangkan, menghadiahkan itu enggak ada. Yang tadi itu yang boleh dipahami sebagai dasar bolehnya menghadiahkan itu. Dan bahkan berlebih-lebihan sekarang. Artinya sudah meluas lagi pandangannya. Sopoai. Demikian. Ini sekedar sampean tahu saja ini. Sampean kan sudah tahu sebenarnya, cuman sekedar lebih tahu lagi itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.